Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah. 1, pemimpin yang adil, imam yang adil. Jadi takdir memiliki kedudukan, itu Allah yang menetapkan, tetapi mau adil atau tidak syariatnya itu yang diperjuangkan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini nanti di akhirat dikala tidak ada naungan akan menjadi hamba pilihan Allah yang dilindungi Allah. 2, di padang mahsyar nanti ini ya, maaf. Yang kedua yang akan mendapatkan naungan adalah pemuda yang tumbuh dewasa dan senang sekali ibadah. Jadi pemuda, kaum muda ya. Wah, kalau pemuda lelaki akhwat bagaimana? Sama. Karena masa muda itu adalah masa yang penuh gejolak. Ilmunya belum banyak, keinginannya banyak. Banyak hal yang belum tahu dan ingin dicoba, maka tidak sedikit kaum muda yang terjerumus, tergelincir. Tetapi pemuda-pemudi yang waktu mudanya ini ibadahnya bagus, dan melihat ya di pesantren ada para pemuda yang jam 3 itu sudah menangis sholatnya tuh, Masya Allah. Ingat Allah, ini termasuk yang akan spesial. 3, yang ketiga yang nanti ketika di padang mahsyar yang tidak ada naungan, tapi dia dinaungi oleh Allah secara khusus, adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid. Ingat aja ke masjid, kangen ke masjid, betah di masjid, gak tahu gimana jauh dari masjid tuh menderita. Berbahagialah bagi yang hatinya senang ke masjid. Apalagi lelaki yang tidak ke masjid namanya apa? Bukan tidak ke masjid aja ya. Masa lelaki solehah, lelaki ke masjid. Akhwat, kalau nanti suaminya tidak mau ke masjid aja, ini ciri-ciri kurang baik. Karena salah satu ciri kemunafikan akhlak itu adalah selain malas berat sekali untuk sholat, juga malas ke masjid. Harusnya kita ke masjid seperti ikan di dalam air, senang aja ke masjid tuh. Nah, ini ciri-ciri nih orang yang bakal dijaga Allah nanti kalau kita sudah meninggal, kita dikumpulkan di tempat yang tidak ada naungan selain Allah yang menaungi. Ayo ke masjid, makin jauh dari masjid makin bagus, langkahnya makin banyak, perjuangannya makin berat. Adik-adik di sini di mana-mana masjid, tapi ya tetap berat aja. Ada yang naik sepeda kuat 200 km ke masjid 200 meter gak kuat itu. Ada yang jogging 10K 10 km kuat lari, kuat tidak berhenti. Ke masjid 100 meter enggak kuat.
Ada yang kerja kantornya jauh dari Cibubur ke Jakarta, kuat nyetir itu, kuat naik motor ke masjid 50 meter, enggak kuat. Memang perjalanan terberat, terjauh itu ke masjid. Makanya para pecinta masjid itu salah satu ciri itu. Kalau orang sudah tertambat ke masjid, senang ke masjid dengan ikhlas ya, bukan untuk sibuk posting, ria. Nah, insya Allah itu salah satu ciri keberuntungan. Akhwat maksudnya. Nanti kalau mau cari suami, cari pecinta masjid, insya Allah akan menjadi orang yang banyak ditolong Allah dalam menghadapi hidupnya. Apakah setiap yang ke masjid pasti cinta masjid? Saya mau itikaf sebulan. Kenapa? Kontrakan habis. Itu beda ya. Saya mau itikaf kenapa? Istri ngambek wae. Itu beda. Itu namanya, kalau toh itikafnya beneran ya bagus, tapi kalau hanya lari dari kenyataan. Ada juga yang ingin jadi DKM, kenapa? Supaya nggak dicurigai di kantor. Mudah-mudahan kalau kepilih jadi ketua DKM nggak ada yang curiga kalau dia berbuat tidak baik di kantor. Itu juga tidak baik. Harus ikhlas ya, mencari ilmunya harus ikhlas. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini jangan ngebayangin, dua orang ini SMP dengan SMA saling mencintai, bukan itu. Ini yang sejenis, sejenis, jangan error hadirin. Jadi ini persahabatan, ya persahabatan yang ikhlas. Kan suka ada tuh sahabat, tapi hati-hati persahabatan ini yang asli itu adalah persahabatan yang senangnya melakukan apa yang Allah sukai. Kalau ketemu karena Allah, kalaupun berpisah karena Allah. Jadi ini sahabat sejati, bukan cinta beruk, cinta babon, cinta gorila, cinta monyet. Bukan begitu. Aku mencintaimu karena Allah. Ini teh kelas 2 SMP. Papi akan menantimu. Lebay, itu bukan cinta, itu mah syahwat, bukan cinta ya. Cinta yang asli kalau nanti udah nikah, kalau laki perempuan, kalau belum mah ujian cintanya. Artinya persahabatan yang benar-benar ikhlas, yang ingin sahabatnya itu bahagia, mulia dunia akhirat, dan semua itu hanya bisa di jalan Allah. 5, jadi persahabatan yang tulus itu bisa membawakan kebaikan di akhirat nanti. Sebetulnya ada syarahnya nanti kalau dibaca lebih lengkap ya. Ini asal tahu saja dulu. 5, seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat, perbuatan tidak baik, zina, oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ini artinya begini hadirin, godaan pasti ada. Nah, yang berat adalah seorang lelaki digoda oleh yang jelita, cantik jelita dan titik-titik ya. Kemudian kedudukannya lebih tinggi, tapi dia tidak. Saya takut kepada Allah. Nah, karena kan di dalam ilmu nauzubillah ya, ilmu
maksiat itu, misalkan pemerkosaan atau apa, itu pasti ada yang dominannya. Ada yang dominan mengalahkan yang lemah. Nah sekarang yang dominannya adalah yang dalam hal ini adalah wanita itu udah punya kedudukan, kekuasaan, kemudian cakep lagi, menginginkan lelaki, ngegoda lelaki itu ya seperti zaman Nabi Yusuf lah ya, istrinya penguasa, cantik dan menggoda Nabi Yusuf, tapi takut ke Allah, tidak mau. Nah ini termasuk godaan yang sangat besar dan ini sangat dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau wanita digoda oleh lelaki ganteng, banyak uang, pintar, berkuasa, ngajak berbuat maksiat? Saya kira sama. Kalau tidak, saya takut kepada Allah, saya tidak mau disentuh oleh yang tidak halal. Takut kepada Allah itu sangat bernilai tinggi. Orang tidak mau berbuat maksiat karena takut ke Allah, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang sangat spesial di akhirat, di yaumul akhir nanti dilindungi. Yang keenam, siapa nih yang bersedekah dengan satu sedekah ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Ini kiasan ya. Nah, dia selalu bareng, setiap mau sedekah dimasukin dulu saku. Bukan begitu, tapi saking puas hanya dengan Allah yang tahu, jadi tidak ribet. Sedekah penuh dengan kerahasiaan. Makanya sedekah boleh, ada yang ketahuan orang boleh, dengan niat memotivasi, niat dakwah, niat memberi contoh. Tapi harus lebih banyak lagi sedekah yang sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, puas, hanya Allah yang maha tahu. Ini selain di dunianya bahagia, karena makin ikhlas makin bahagia, di akhirat akan ketahuan tuh dia dinaungi, beliau dinaungi oleh Allah. Makanya berat sebetulnya yang punya medsos dan gatel setiap amalnya ingin diposting ya. Hati-hati, hati-hati. Boleh ada yang diposting, tapi lebih banyak lagi yang rahasianya. Yang keberapa? Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Nah, ini jadi misalkan sepertiga malam terakhir seperti tadi ya, nggak ada siapa-siapa, dia cari tempat menyendiri, terus ingat ke Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha baik, wahai Allah yang maha penyayang, Engkau maha agung ya Allah, Engkau yang menciptakan diri ini, Engkau yang mengurus setiap saat. Walaupun Engkau tahu saya banyak lupa kepadamu, tapi Engkau tetap memperhatikan. Berlinang air mata. Ya Allah, Engkau tahu saya banyak dosa. Mata saya berlumur dosa, pikiran saya bergelimang dosa, telinga, mulut, astagfirullah. Tapi Engkau tetap menutupi. Engkaulah yang memberi kesempatan hamba bisa tobat. Terima kasih ya Allah, terima kasih wahai yang maha baik, wahai pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi yang maha hebat. Engkaulah yang maha agung, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sampai berlinang, ingat ke Allah, ingat karunia Allah, ingat dosa ke Allah. Nah itu salah satu tuh
Makanya kalau sepertiga malam terakhir jangan dihabiskan dengan sholat semuanya. Bagusnya di penghujungnya itu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enak hadirin zikir tuh, pelan, tidak usah direkam, sepi. Ada lagi tekniknya kalau mau pakai headset, maksudnya supaya lebih jelas suaranya, karena dijaharkan pelan itu enak. Tidak wajib pakai headset. Pulang dari sini beli headset. Kenapa kamu nggak zikir nggak punya headset? Hati-hati nih kalau nanti punya pendamping hidup dan sering menangis di penghujung malam. Itu ciri-ciri tuh, ciri-ciri orang-orang yang spesial di sisi Allah. Menangis karena apa? Menangis kepada Allah. Satu, menangis karena ingat dosa. Dua, menangis karena syukur atas nikmat. Tiga, menangis karena ingat takjub wajilat qulubuhum, ingat takjub kepada kemahahebatan Allah, maha baiknya Allah. Ada juga tangis rindu. Ada yang nangis itu rindu kepada Allah. Ya Allah, saya rindu kepadamu. Ya Allah maha baik, menciptakan kita, ngurus kita setiap saat. Jangan dianggap remeh hadirin, karena tidak banyak orang-orang spesial seperti itu. Ada juga yang nangis tapi ingat masalah. Ada nangis ingat hari ini jatuh tempo. Ada ya, tapi nangis-nangis karena masalah lebih rendah dibanding nangis karena ingat Allah. Dan sembunyi-sembunyi ya. Jadi kalau kita nangis tidak usah kita sisakan air matanya supaya orang lain tahu. Apalagi didramatisir. Ya Allah, kok nggak ada yang dengar nih? Ya Allah, senang orang lain tahu kita lagi nangis, senang orang lain tahu kita di khusyuk. Itu udah acting. Jangan ya. Semua yang ingin dekat dengan Allah harus asli, jujur hanya karena Allah. Demikianlah hadirin sekalian, sudah lama tidak diskusi ini, tukar pikiran. Silakan, ada petugasnya, ada di masjid yang mau bertanya? Baik, di medsos sudah ada. Ya, silakan Pip. Dari YouTube, bagaimana orang yang selalu berbuat dosa tapi ibadahnya juga lumayan? Kalau begitu di mana kedudukan di sisi Allah? Berbuat dosa tapi ibadahnya lumayan, STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan. Berarti sholatnya kurang baik. Karena sholat yang bagus, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat seseorang bagus, kan orang sholat itu ada yang asal aja datang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Salah. Dan dia merasa sudah sholat. Ini bukan begitu. Itu sholat yang lalai. Kalau sholat seseorang baik,
mesti akan mendatangkan pertolongan Allah. Karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin sholat kita belum sempurna, tapi ada upaya menjadi baik. Jadi kenapa orang dia kelihatannya sholat tapi maksiatnya terus, berarti sholatnya kurang baik. Kalau sholatnya baik, tidak korupsi. Dia sholat tuh ke masjid tapi korupsi, berarti sholatnya besar kemungkinan ya tidak niat suudon ya, tapi mungkin untuk menyembunyikan korupsinya itu. Kan ada yang umroh sebetulnya tidak maksud umroh amat, tapi supaya orang percaya bahwa dia orang baik. Nggak boleh kita beramal dengan niat menutupi, tidak benar itu. Perbaiki sholatnya, pahami bacaan sholat, lakukan sholat dengan lebih baik, nanti ngerem sendiri. Bukan sempurna, itu sholat jadi sempurna, nggak mungkin nggak punya dosa, tetap aja kita berpeluang berbuat dosa, tapi akan segera tobat. Tidak diniatkan punya dosa, tapi pas tergelincir bisa segera tobat. Karena ciri takwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Pas dia bikin dosa, keji dosa, dia ingat Allah, tobat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia berhenti dari perbuatannya, tidak meneruskan perbuatan buruknya. Itu salah satu ciri takwa tuh. Jadi takwa itu bukan orang yang tidak punya dosa, tapi tidak ingin berbuat dosa, tidak niat berbuat dosa, tapi pas tergelincir segera ingat Allah ya, dan tobat. Silakan. Nih, saya baca juga. Pip, come on Pip. Ini di masjid nggak ada pertanyaan nih. Bismillah, cek. Izin dari IG. Bagaimana agar suami tidak mencintai dunia? Agar suami tidak mencintai saya, mencintai dunia, yang jelas Mim, Han. Dari IG. Ya apa coba? Bagaimana agar suami tidak mencintai dunia? Dunia ini apa? Itu bukan hadis ya. Dunia ini panggung sendiri, itu lagu Ahmad Albar kalau nggak salah. Jadi begini, kalau suami supaya tidak cinta dunia, istrinya yang duluan jangan cinta dunia. Siapa yang sadar duluan, lakukan. Kalau orang sudah tidak cinta dunia, itu bukan berarti tidak punya dunia, tapi dunia itu tidak lengket, tidak nempel di hati. Uang ya di tangan, waktunya keluar ya keluar, nggak apa-apa. Jadi orang yang tidak cinta dunia bukan berarti tidak punya dunia, karena Allah kalau mau ngasih ada, cuman tidak nempel, tidak keingetan terus, tidak merasa bangga dengan duniawi ini, tidak merasa terhina kalau dunianya nggak ada, tidak kepikiran terus-terusan, tidak takut tidak ada. Yang dicintai pemilik dunia. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil, tidak pernah sombong. Maksudnya tidak nyombongin mobilnya, tapi sombong yang lain mungkin ya. Ganti-ganti mobil, nggak ngepek. Kadang mobil mewah, tukar mobil sederhana, nggak ada, ringan saja. Diambil sampai habis, nggak sedih. Kenapa? Jawab, karena tukang parkir ya, karena bukan miliknya, hanya titipan, hanya parkir. Ini contoh loh hadirin, nggak nempel itu mobil yang bagus di tempat parkir. Apa karena mobilnya diambil, nangis tukang parkir? Tidak. Berat benar musibah ini. Kenapa Pak? Itu diambil oleh siapa? Oleh pemiliknya. Oh liur. Jadi kalau mobil diambil pemiliknya,
disimpan, diambil ya biasa saja. Nah, ilustrasi sederhananya gitu. Dunia ini milik Allah, kadang dikasih, kadang ditahan, kadang diambil. Suk-suk yang pun, tahu? Suka-suka yang punya. Terserah Allah, kadang dikasih, kadang ditahan, kadang diambil, ya nggak apa-apa. Semuanya jadi pahala. Ketika dikasih kita bersyukur, jadi kebaikan. Ketika ditahan kita sabar, jadi kebaikan. Ketika diambil oleh Allah, kan ada waktunya diambil dunia ini, nggak bisa enggak. Giliran pindah-pindah dunia ini. Naik motor, bannya meletus, apa artinya? Kempes, ya. Artinya rezeki tukang tambal ban. Dengan sukacita, Pak, nih saya sampaikan, jalan segitu ramenya, yang kempes saya sendiri loh Pak. Artinya rezeki Bapak ada di saya, jangan jengkel, biasa aja. Berapa ini? Berapa nambal sekarang sih? Hah? 15.000. Itu kalau bolongnya kecil. 15.000, bayar 20. Loh, kenapa bayar 20? Gak apa-apa Pak. Bonus, mudah-mudahan manfaat. Kita pergi, kata tukang tambal ban, biasanya yang nambal tuh nawar, yang ini padahal maaf ya Allah, motornya jelek, motornya tuh senior ya. Tapi orangnya baik, ya Allah ganti atuh motornya, engkau maha kaya. Itu tukang tambal ban doa sambil lihat kita naik motor, padahal motornya juga ya sudah gitu ya, ada sepuh. Kita ngasih 5.000, Allah lihat tidak? Didoakan, Allah mendengar doanya. Kemarin siapa santri itu dapat door prize motor? Kenapa dia? Mudah. Siapa? Siapa Pip? Habib lempar bantu sembunyi tangan. Ya begitulah. Lanjut. Baik Kak. Dari YouTube, izin bertanya A, di pekerjaan ada sesuatu yang ikhtilaf dan khalwat, hati ingin keluar, tapi orang tua belum ridho, baiknya gimana A? Apa Habib yang ngomong apa yang jelas Pip? Ya. Baik Kak, diulang. Di pekerjaan ada sesuatu yang ikhtilaf. Pip, bicaranya lebih tenang. Iya baik. Baik. Di pekerjaan ada sesuatu yang ikhtilaf dan khalwat, hati ingin keluar, tapi orang tua belum ridho, baiknya gimana A? Ada apa di sana di tempat kerjaannya? Ikhtilat, campur laki-laki dengan perempuan. Ya. Terus mau keluar? Iya, cuman orang tua belum ridho katanya A. Nah, gini ya, kalau ada perbedaan pendapat, ingat 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Apalagi ini dengan orang tua, bukan hanya bersaudara ya, semangat ke orang tua. Yang kedua, semangat apa? Semangat solusi. Jadi jangan sibuk mempermasalahkan masalah, tapi sibuk mencari solusi. Yang ketiga, semangat sukses bersama. Gimana ada perbedaan pendapat? Ya wajar, orang tua punya sudut pandang, kita pun. Jadi kita ngobrol, dan ngobrolnya itu tidak boleh dalam keadaan nggak enak hati. Kalau prasangka orang tua mah nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Orang tua punya sudut pandang yang belum memahami sudut pandang kita. Duduk sama-sama. Bu, sebetulnya saya itu, ibu ingin saya bahagiakan. Ya iya tuh nak. Saya di tempat kerja tuh agak tidak enak, campur sekali, seperti cendol. Sini ikhwan, aduh saya tuh nggak enak bu. Tapi saya juga ingin ngebahagiakan ibu, karena ibu nggak mau saya pindah. Gimana ya bu? Ya udah kita coba istiqoroh sama-sama. Nah, dan tidak harus sekaligus itu ya. Tentu terkadang tergantung persoalannya. Ada persoalan yang harus bertahap ya untuk bisa sampai
satu solusi terbaik. Jadi jangan suka terburu-buru ingin segera, ya kecuali yang memang darurat yang harus dilakukan segera. Tapi ada kalanya kalau dalam bahasa Sunda batu turun kesik naik, terus ya saling menyamakan persepsi. Al-Quran itu tidak turun sekaligus hadirin 23 tahun. Padahal kan mudah bagi Allah, jebet aja ya. Datangkan malaikat Jibril, dibacakan, ditransfer lah kayak kita install atau apa, ngirim file tuh ya, pindah aja. Kan mudah bagi Allah. But aja dibuat Nabi Muhammad itu paham Al-Quran 30 juz. Sunnatullahnya tidak, bertahap sedikit-sedikit. Sama ngedidik anak. Anak beda-beda karakternya, beda-beda bakatnya, pendekatannya juga beda-beda. Yang ini mungkin seperti ini, yang ini begitu. Karena semua ini adalah amal soleh. Jadi amal soleh ya, bertukar pikiran, kadang-kadang disalahkan, ya sabar. Kadang-kadang diterima, itu juga harus sabar, jangan sampai ujub. Begitulah. Dan jangan lupa doa, ya istiqoroh. Kata Allah, kalau sudah menentukan sesuatu pasti akan terjadi. Silakan. Baik, A dari Instagram. Assalamualaikum, A. Mau nanya, bagaimana kalau suami belum bisa ibadah tapi selalu mengingatkan kita untuk ibadah? Hatur nuhun pisan, A, jawabannya. Suami belum ibadah tapi nyuruh istrinya ibadah. Hebat. Lebih hebat lagi kalau ibadah. Yang jelek itu suami nggak ibadah melarang istri ibadah. Bu, jangan pakai jilbab, saya juga nggak pakai. Di sebuah perusahaan, pimpinannya itu mengeluarkan tegas sekali, siapapun yang karyawan yang berjilbab akan diberhentikan dari perusahaan ini. Saya tidak mau ada satupun karyawan yang berjilbab. Waduh, itu baik atau tidak? Baik dong. Masa karyawan berjilbab, karyawati yang berjilbab tuh ada. Ya, memang agak lambat sedikit ya, nggak apa-apa ya, efek ceramah subuh gitu. Wah, itu ngaco, itu benar ya, justru horor ya kalau karyawannya pada pakai jilbab, kumis, janggut. Maaf ya, heureuy hadirin. Jadi pertanyaannya apa, Apit? Beb, jadi lupa saya. Ini, A, suaminya menyuruh ibadah tapi istrinya nyuruh istrinya ibadah tapi suaminya belum. Mungkin istrinya kesel, A. Gimana Apip ini? Yang nanya siapa, Apip atau coba menurut Apip gimana jawabannya? Ayo. Kesel, A. Kesel jadi solusi tidak? Enggak. Jadi harus gimana? Ibadah aja, tapi kalau disuruh sama yang nggak ibadah mah asa gimana gitu. Asa gimana? Asem, pedas. Apip jawab. Saya tahu Apip itu dari kecil. Pip dari umur berapa dulu sama-sama, Pip? Dari sebelum sekolah. Dari sebelum lahir? Sebelum sekolah. Sebelum sekolah. Saya tahu Apip dari kecil. Dari sebelum sekolah. Segede apa dulu ya, Pip ya? Sampai sekarang Apip bergabung di, dulu pesantren apa di Darut Tauhid, Pip? Dulu sempat di Baitul Quran. Baitul Quran, alhamdulillah. Sekarang gabung di MQ Digital. MQ Digital ini adalah tim yang ada berapa orang semuanya, Pip? Tim kita nih Di kantor ada 10, A. Ada 10. Jadi semua medsos AA ini dikelola oleh tim MQ Digital namanya ya. Semuanya. Jadi ama nggak posting sendiri. Kadang-kadang pernah pakai IG pas sudah dikasih tahu caranya, jadi saya pakai.
Jadi maaf kawan-kawan, saya jarang baca komen. Ada tim yang membaca dan membalasnya. Ada sewaktu-waktu aja baca. Kenapa nggak ngurus sendiri? Ya ingin belajar, lurus aja. Jangan sampai bikin konten itu supaya nambah follower, supaya nambah apalah. Enggak lah, bikin konten harusnya satu aja, supaya Allah ridho, titik. Yang menyebarkan adalah tim. Nah, salah satu diantaranya Apip ini ya. Rata-rata masih muda-muda para ahli digital ini, dan sebagian belum nikah ya. Bagi akhwat yang nanti mencari suami digital ya, siap-siap aja, jago mijit ya. Terima mijital ya. Jadi kalau suaminya belum ibadah, istri sudah ibadah, syukuri istri bisa ibadah, bantu suaminya bisa jadi ibadah. Bantunya adalah yang pertama, buktikan bagaimana efek dari ibadah itu. Lebih tenang, lebih jernih ya, lebih kalem, lebih bagus akhlaknya. Yang kedua, sampaikan ke suami, bantu suami bisa beribadah lagi dengan benar. Yang ketiga, doa yang banyak ya, karena yang bisa membulak-balik hati suami adalah Allah semata, tidak ada selain Allah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, itu rumusnya. Terakhir udah cukup Beb. Mau tanya, gimana biar gak gampang emosi? Ini sulit sekali menghilangkannya. Bagaimana supaya nggak gampang emosi? Pertama apa Pip? Target. Saya target tidak mau jadi orang yang emosional. Yang kedua, pelajari untung ruginya pemarah. Lihat seperti apa nasib orang-orang yang pemarah. Udah jelek wajahnya, jelek kata-katanya, jelek kelakuannya, hancur, tidak disukai, dilaknat orang, banyak yang dipenjara. Wah, pokoknya man, DTA, derita tiada akhir. DTU, derita tak berujung. Liwe, liur wae. PK sebelen. Cari tahu kehinaan, kerugian, harus tahu. Apa untungnya pemarah? Zero, nol. Ruginya banyak. Nah, kalau orang sudah tahu ruginya, itu akan lebih kuat untuk berhenti. Untungnya tidak pemarah apa? Ahli takwa, dicintai orang, bijaksana, diridhoi Allah, amalnya sempurna. Nanti ya, pemarah, amal kita habis diberikan kepada orang yang kita sakitin. Kalau kita sudah tahu ruginya dan untungnya tidak pemarah, kita jadi semangat. Karena orang itu sederhananya ambak, apa manfaat bagiku. Tahu manfaat, semangat. Tahu mudarat, ya. Nah yang ketiga, tahu caranya. Kalau udah jengkel, memang kita harus udah punya tekad, saya ingin jadi tidak pemarah. Kasih punishment dan reward. Aduh, kalau kita ngambek, sedekah. Sedekahnya jangan yang sedekah 2.000, itu bukan marah terus ya, karena sedikit. Jebet, kalau saya ngambek 100.000, harus ada punishmentnya, atau ada yang nancepin paku. Cep, sekali marah tancepin. Mau tidur hitung berapa paku yang nancep. Astagfirullah, minta maaf, cabut pakunya. Nanti lihat bolong-bolong di hati orang akibat kemarahan kita. Udah gitu dilatih terus, latih. Kalau kita siap bahwa kalau ada yang menjengkelkan, oh ini ladang, saya berlatih. Ada yang bikin, ini astagfirullah ladang, nanti jatuh bangun. Makin cepat sadarnya, makin bagus. Nah, zikirnya, caranya kalau kita jengkel, diam, cep, jangan ngomong. 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikirnya tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
minasyaitonirrajim. Sambil yakin Allah yang melindungi. Jangan ke wajah orang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu masalah baru. 3, pindah posisi dari berdiri jadi duduk, duduk berbaring, tentu proporsional ya. Jangan kenapa Bu Guru di kelas berbaring. Nahan marah sama kamu. 5, coba wudu. Insya Allah Allah menolong kok. Ya, kalau Allah tahu, maaf kalau kita sungguh-sungguh dan Allah tahu, Allah yang akan menolong. Terima kasih sahabatku yang baik, semoga ada hikmahnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua hati yang yakin padamu. Nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah. Karuniakan akhlakul karimah, rumah tangga sakinah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan ya Allah kepada kami keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Lindungi kami dari fitnah, bala, musibah. Jauhkan dari penyakit lahir wal batin. Undang ke Baitullah ya Allah jamaah ini. Karuniakan kepada kami istiqomah. Andai pun waktu kami pulang tiba, cabutlah nyawa kami semua husnul khotimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang kuburnya Engkau lapangkan, di yaumal hisab Engkau lindungi, dan golongkan kami bisa pulang kepadamu, bisa bertemu denganmu ya Allah, bisa menatapmu, bisa berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, jangan biarkan duniawi memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami. Jangan biarkan hidup ini jauh darimu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.